wabarakatuh. Hai. How are you, my students? I hope you are going well and still healthy and still at home, ya. We be back with Miss Endang again with the new lesson today. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang future tense. Buat kalian yang jenjang kelas 10, hari ini kita konsentrasi ya. Ibu minta perhatiannya sedikit, kita akan bahas tentang future tense. Apa sih future tense itu? Yaitu suatu tense atau kegiatan yang dilakukan untuk menjelaskan masa yang akan datang. In English, divides into two expression to express the future tense. The first is, cara menggunakannya ada yang pakai to be going to, dan ada juga yang menggunakan pakai will. Nah, sekarang bagaimana sih penjelasannya? Apa sih bedanya future tense yang menggunakan to be going to dan yang menggunakan will? Nah, kalian nanti juga bisa melihat di modul untuk lebih lengkapnya ya, dan ada beberapa tayangan yang akan menjelaskan tentang perbedaan will dan to be going to. Oke, check it out. Ini tentang present tense dengan menggunakan to be going to ya. Nah, to be going to itu juga mengekspresikan tentang masa yang akan datang atau future tense. Tapi dia punya spesifikasinya beda dengan will. Kalau to be going to ini adalah untuk mengekspresikan masa yang akan datang, tapi si pembicara tersebut itu sudah merencanakan ya, sudah dengan perencanaan yang sangat baik sebelum dia mengucapkan momen dia mau menggunakan to be going to. Nah, di sini kita buka dulu dengan contoh dari penggunaannya ya. To be going to itu adalah kalau misalnya afirmatif dan atau negatif, caranya bagaimana? Ya. I'm not going to study. He is going to study. Atau kalau afirmatifnya, negatifnya adalah she isn't going to study. We are going to study. Untuk afirmatif, untuk negatifnya we are not going to study. Itu contoh dari patternnya. Jadi yang perlu kalian camkan adalah jangan lupa ketika sudah meletakkan subjek, yaitu misalnya I, she, he, it, jangan lupa pakai to be-nya karena kita ada be going to ya. Nah, nanti kamu bisa lihat lebih lengkapnya di modul yang akan Ibu berikan ya. Oke, next. Kalau mau membuat pertanyaannya ya, misalnya kapan sih saya tiba di sini gitu ya, kapan saya akan tiba di Singapura misalnya, bagaimana pada membuat kalimatnya? Kayak gini contohnya. When am I going to arrive? When is she going to arrive? When are we going to arrive? Jadi to be-nya itu pindah ke depan ya, baru subjeknya, baru going to. Nah, setiap kalimat going to itu diikuti dengan verb one ya. Oke, next. Nah, untuk yang future tense yang tadi Ibu sudah sebutkan adalah penggunaan dengan menggunakan to be going to ya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi perbedaannya secara lebih spesifik lagi, perbedaannya to be going to dan will ya. Sekarang kita coba dulu untuk yang penggunaannya will ya. Nah, oke, students, maaf nih, untuk penggunaan to be going to dulu deh, Ibu jelaskan dulu biar lebih spesifik ya. Jadi teman-teman di rumah nanti sambil perhatikan di modul, juga sambil perhatikan apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, to be going to itu digunakan untuk apa? Tadi ya, untuk mengekspresikan masa yang akan datang tapi sudah terencana sebelum momen pembicaraan itu berlangsung. Contohnya misalnya, how long are they going to stay in New York? Jadi ada are going to itu adalah
kapan sih atau berapa lama kita akan tinggal di New York. Jadi sebelum si pembicara itu ngomong akan tinggal di New York, itu sudah melalui tahapan yang perencanaan yang cukup matang. Jadi istilahnya gini, to be going to dipakai kalau sudah kita berencana jauh-jauh hari, sudah ada perencanaan sebelumnya, sebelum kita menggunakan momen kita mau ngomong akan. Jadi kita sudah apa? Kita sudah siapkan perjalanan kita mau ke New York. Kita udah siapin segala macam apa yang harus kita siapkan ketika kita mau balik ke New York. Misalnya kita udah nyiapin pasportnya, udah udah banyak persiapannya, baru kita itu disebut dengan pakai to be going to, ya. Nah, contoh lagi, I am going to visit Rina next week. Ini juga sama. Jadi to be going to dipakai juga berencana nih, ya, berencana sebelum momen itu di pembicaraan itu dilakukan. Misalnya hari ini kita berencana, aduh besok aku mau ngunjungin Rina, jadi harus spare time-nya, besok harus waktu dikosongin, tidak boleh ada janji dengan yang lain, planning kan besok karena saya mau ketemu dengan si Rina. Itu contohnya kayak gitu. Jadi sudah terplanning, ya. Nah, when we can atau juga bisa disebut dengan ketika kita merasakan, when you feel something, ya, uncertain in happening in the future. Misalnya kita punya feeling mau kejadian apa nih, contoh pada saat ini kita lagi ada momen kita di sekolah, tiba-tiba kamu ngelihat awan itu sudah mulai agak gelap, udah ada thundering gitu ya, udah ada petir-petir yang menyambar, dan itu udah warna awannya itu sudah berubah. Ini berarti sudah ada kita rasakan, wah pasti nih akan hujan nih nanti sore nih. Nah, ekspresi itu digunakan pakai to be going to juga ya. Misalnya, look at those clouds, it's going to rain. Wah, Rio coba lihat deh, awannya udah mulai agak menghitam deh, itu pasti akan hujan. Itu ekspresinya bukannya it will be rain, tapi it is going to rain, karena ada perasaan yang kita bisa rasakan dan sebelum kita mengungkapkan itu kalimat future tense tersebut. Jadi kalau misalnya it will be rain, itu salah ya. Jadi konsepnya ketika kita punya perencana, udah bisa ngerasain something dalam diri kita, akan terjadi sesuatu, itu pakai to be going to. Dan sama kita udah berencana dengan matang kita mau ngapain di masa yang akan datang, itu pakai to be going to. Misalnya kita lagi jalan santai, tiba-tiba ada pohon yang udah mulai agak mencondongkan tuh ya, si pohon itu udah mulai kayak mau jatuh nih. Ini kita udah berasa nih pohon ini kayaknya mau jatuh nih. Misalnya kita bisa ngomong kayak gini, watch out, ya, that's tree is going to fall, gitu ya. Jadi wah itu pohon itu mau jatuh tuh, awas hati-hati. Jadi kita ada perasaan tertentu terhadap benda yang akan terjadi. Nah itu kita pakai to be going to. Oke, nanti lebih lengkapnya lagi ada di modul ya. Nah, back again, kita sekarang coba ke yang will. Jadi tadi yang pertama kita ngebahas tentang to be going to. Nah, sekarang bagaimana dengan yang will? Sama, dia mengekspresikan juga masa yang akan datang. Nah, fungsi kalimatnya, patternnya, subject, lalu ditambahkan will dan verb one. Misalnya, I will come, I will not help you. Questionsnya, when will he help me, will-nya dipindahkan ke depan. Nah, itu secara gramatikal kamu bisa lihat di nanti di modul dan di penjabaran materi yang akan Ibu sampaikan, ya. Nah, bedanya apa kalau will? Nah, tadi kalau to be going to tuh terencana ya. Kalau will itu digunakan misalnya lebih prosesnya itu ketika kamu accidental atau respon yang tiba-tiba, suddenly respon. Misalnya ketika kamu lagi duduk di rumah, kamu merasa bosan, kamu nggak tahu mau ngapain nih, you don't know what to do, and then your friends call you. Nah, terus dia bilang, hi Sinta, are you free now, gitu kan, misalnya ada kayak gitu ya. Gimana kalau what about we go to the movie and then to watch the new update movie in the theater, misalnya kayak gitu ya. Nah, jawaban eksplanasi yang langsung disebutkan autodidak, nah maksudnya langsung merespon gitu ya, itu baru pakainya will.
Okay, I think that I'm free. I will go to the movie. Nah, I will go to the movie. Jadi will yang digunakan untuk future, tapi untuk mengekspresikan pada saat momen tersebut secara apa tuh namanya, responsif, langsung merespon gitu ya. Lalu yang kedua adalah will itu dipakai ketika kita mempercayai suatu kejadian yang biasanya ini kita percaya bahwa akan terjadi atau akan perubahan di masa yang akan datang, tapi bukan sesuatu yang kita rasakan bentuknya alam ya. Tadi kan kalau to be going to tuh lebih perasaan kita kayaknya mau hujan, kayaknya mau jatuh nih bangkunya. Kalau will itu lebih prediksi tentang suatu yang akan terjadi. Misalnya gini, I believe that Anthony will be our next leader, misalnya gitu. Jadi kayaknya gue yakin deh si Anthony tuh bakal jadi ketua kelas deh nanti deh untuk kelas 3 atau kelas 12 gitu ya. Bisa jadi ada prediksi yang digunakan dengan orang tersebut tapi berupa kejadian yang mengenakan pada seseorang gitu ya, bentuknya kayak gitu. Jadi kamu harus bedakan kapan pakai to be going to dan kapan pakai will ya. Okay, that's about the future tense. Jadi semuanya tentang masa depan, cuman divide into two kinds of expression. The first is to be going to, and then the second is will. Yeah, so you have to differ how to use the patterns of future. When you have to use to be going to, and then when you have to use will. Yeah, okay, students. Jangan lupa, don't forget to attention to my modules, and then what is that? Still happy, and see you for the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and don't forget to give a comment and don't forget to subscribe. Okay, bye bye.